Perkenalkan, nama saya Letia Veronica Utami, NIM 144820121099, kelas 2B Farmasi. Mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas tentang integritas nasional. Karakter manusia yang berbeda-beda dapat diselaraskan melalui integrasi. Pengertian integrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pembauran, hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi satu kesatuan. Unsur yang berbeda tersebut meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, nilai, bahasa, dan norma. Definisi ini tercantum dalam buku sosiologi karya Kun Mariyati. Jadi, integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Dari segi antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian diri dengan berbagai faktor budaya untuk mencapai keselarasan fungsi-fungsi yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, integrasi nasional mencerminkan susunan proses persatuan dari kumpulan individu dari berbagai wilayah, berbeda dan mempunyai perbedaan. Pengertian menurut para ahli dan faktor terbentuknya integrasi nasional. Yang pertama adalah menurut Safruddin Bahar. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua, menurut Wirun Winer, integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Yang ketiga, menurut Howard Ringins, integrasi nasional merupakan penyatuan bagian dalam suatu negara, mulai dari keseluruhan masyarakat yang berbeda-beda menjadi sebuah kesatuan tanpa memandang dari segi apapun. Yang keempat, menurut J. Sujati Diwandono, integrasi nasional merupakan sebagai cara dan bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Dan yang kelima, menurut Dr. Nazarudin, integrasi nasional merupakan proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan yang lainnya. Lalu kita akan membahas syarat terjadinya integrasi sosial. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain. Yang kedua, telah tercapai konsensus bersama mengenai nilai-nilai dasar yang dijadikan acuan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, nilai dan norma-norma dasar tersebut telah hidup dan berkembang cukup lama dan konsisten, serta tidak berubah-ubah. Yang selanjutnya, masing-masing individu dan kelompok sosial yang berbeda-beda mau dan mampu mengendalikan diri dan saling menyesuaikan diri satu sama lain. Lalu, selalu menempatkan persatuan dan kesatuan, serta terpenting untuk keselamatan bangsa. Lanjut ke faktor terbentuknya integrasi nasional. Berikut ini adalah beberapa faktor terbentuknya integrasi nasional, yakni A. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang B. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. C. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan masyarakat bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. D. Penggunaan bahasa Indonesia. E. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. F. Adanya rasa senasib, sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. G. Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. H. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Dan I. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Lanjut ke manfaat menerapkan integrasi nasional.
Manfaat menerapkan integrasi nasional diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan kesetiaan nasional. Yang kedua, menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas nasional. Yang ketiga, menumbuhkan rasa nasionalisme. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kelima, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Yang keenam, menumbuhkan rasa tanggung, rasa toleransi, gotong royong, dan solidaritas. Dan yang terakhir, menghargai perbedaan. Ada beberapa jenis integrasi nasional, yaitu yang pertama, integrasi sosial normatif atau integrasi normatif dapat diartikan sebagai sebuah bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Integrasi sosial fungsional. Integrasi sosial fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebuah integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Dan yang ketiga, integrasi sosial koersif. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Terciptanya integrasi ini berawal dari cara penguasa yang koersif atau kekerasan dalam mengatur. Contoh integrasi koersif adalah demonstran yang berhenti ketika polisi menembakkan gas air mata ke udara. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang integrasi nasional. Jika ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.